Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas inverse matrix order 2x2 dan bagaimana mencari inverse matrix order 3x3 menggunakan operasi baris elementer. Apa itu inverse matrix? Inverse atau balikan matriks itu tidak bisa dibagi dengan matriks lainnya. Sebagai analogi, maka kita gunakan inverse atau balikan dari matriks tersebut. Apabila suatu matriks adalah matriks bujur sangkar, maka suatu matriks dikalikan matriks inverse-nya akan menghasilkan sebuah matriks identitas. Kalau kita punya rumus ini, berarti sebuah matriks inverse itu adalah hasil perkalian dari matriks tersebut dikalikan matriks identitas. Saya punya matriks yang berorder 2x2. Ini rumusnya ya, suatu matriks A adalah matriks A, B, C, D, maka inverse-nya itu hasil perkalian dari satu per determinan kali adjoin A. Adjoin A-nya itu apa? Adjoin A itu adalah D min C min B A. Jadi A dan D ditukar, B dan C dikalikan minusnya. Nah, hasil perkalian inverse matriks A dikalikan matriks A itu akan menghasilkan sebuah matriks identitas. Contoh, saya punya soal sebuah matriks A yang mempunyai elemen 2, min 4, 3, 5. Maka kita cari dulu determinannya. Teman-teman masih ingat cara mencari determinan? Gimana? Determinan itu adalah AD min BC ya. Jadi kalau ini adalah ini, maka determinannya A dikalikan D dikurangi B dikali C. Untuk contoh kasus matriks A, maka cari determinannya 2 dikalikan 5 dikurangi 3 dikali min 4. 2 dikali 5 dikurangi 3 dikali min 4. Nah, dikali adjoinnya. Adjoinnya tadi gimana? Adjoinnya ini. A dan D ditukar. Ini hasil penukaran A dan D. C dan B dikalikan minus. Lalu teman-teman tinggal kalkulasikan ya. 1 per 2 kali 5 min 3 kali dikali min 4 itu adalah 1 per 22. Dikalikan adjoinnya 5, 4, min 3, 2. Teman-teman kalikan ini hasilnya. 5 per 22, min 3 per 22, 4 per 22, dan 2 per 22. Apakah benar? Ini adalah inverse yang kita cari, yang kita maksud. Teman-teman tinggal buktikan, teman-teman sudah punya rumus ini. Suatu inverse dikalikan matriksnya, hasilnya adalah sebuah matriks identitas. Ini inverse-nya yang sudah kita cari, dikalikan matriksnya, maka hasilnya kita hitung baris kali kolom. 5 per 22 dikali 2, 10 per 22. 4 per 22 dikali 3, 12 per 22. Terus, baris pertama kali kolom kedua. 5 dikali min 4, min 20 per 22. 4 per 22 dikali 5, 20 per 22. Lalu, lanjutkan operasi baris kedua kolom pertama. Min 3 kali 2, min 6 per 22. 2 kali 3, 6 per 22. Terakhir, baris kedua, kolom kedua. Min 3 per 22 kali min 4. 12 per 22. 2 per 22 kali 5. 10 per 22. Yang jika teman-teman operasikan lagi, hitung lagi, maka 10 per 22 ditambah 12 per 22 adalah 1. Min 20 per 22 ditambah 20 per 22 adalah 0. Min 6 per 22 ditambah 6 per 22 itu 0 ya, karena 0 dibagi 22 adalah 0. Yang terakhir, baris kedua kolom kedua, 12 per 22 ditambah 10 per 22 adalah 1. Jadi, inverse matriks yang kita cari sudah sesuai. Karena apa? Karena ketika dibuktikan, hasilnya sesuai. Sekarang kita mencari inverse matriks order 3x3 menggunakan operasi baris elementer. Apa itu operasi baris elementer? Operasi baris elementer berarti mengoperasikan baris-baris di dalam matriks dengan cara menambahkan baris, mengurangi baris, mengalihkan dengan baris-baris lainnya, atau membagi juga. Kita semua sudah bahwa ini adalah baris pertama, ini baris kedua,
Dan ini baris ketiga. Kita juga sudah tahu bahwa suatu matriks jika dikalikan dengan identitas maka dia akan menghasilkan matriks inverse-nya itu sendiri. Sekarang saya punya matriks A yang beranggotakan 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Kita kalikan matriks A ini dengan matriks identitasnya hingga kita akan menghasilkan matriks inverse-nya. Ini yang akan kita cari. Gimana cara mengalikan ini dengan operasi baris? Teman-teman harus membuat si matriks A ini berubah menjadi matriks identitas yang saya lingkari segitiga atas segitiga bawah menjadi sebuah matriks identitas. Jadi ini nanti posisinya ketukar, gitu ya. Ini akan menjadi identitas, ya ini harus menjadi identitas dengan diagonal utama 1, 1, 0, 1, dengan diagonal utama 1, 1, 1 dan anggota lainnya 0. Sedangkan matriks identitas akan menjadi sebuah matriks baru yang nantinya kita sebut sebagai matriks inverse itu. Karena kita harus mengubahnya menjadi identitas, maka kita operasikan ya. Ini harus kita nolkan, ini harus kita nolkan. Ini harus kita nolkan, ini kita nolkan, ini kita nolkan. Diagonal utama kita harus ubah menjadi 1, 1, 1 gitu. Gimana caranya? Kita operasikan. Kita operasikan yang pertama kita ini dulu ya, coba ya. Elemen 2, baris kedua kolom pertama. Kita nolkan baris kedua kolom pertama. Nah, 2 ini gimana caranya agar menjadi 0? Teman-teman operasikan baris dengan bisa B1, bisa B3. Tetapi di sini saya operasikan dengan B1 ya. Teman-teman coba saja kalau dengan B3 bagaimana. Saya operasikan dengan B1. Jadi 2 dikurangi 2 kali B1 hasilnya 0. Ya, ini berubah semua hasilnya karena sudah kita operasikan. Teman-teman tinggal menulis ulang baris pertama dan baris ketiga itu tidak berubah. Lanjutkan ya, baris kedua kolom kedua operasinya gimana? 5 dikurangi 2 kali B1, 2 kali 2 adalah 1, 3 dikurangi 2 kali 3 adalah min 3, 0 dikurangi 2 kali 1 min 2, 1 dikurangi 2 kali 0, 1, 0 dikurangi 2 kali 0, 0. Kita operasikan yang ini. Gimana operasinya? Dengan baris pertama. Kenapa dengan baris pertama? Karena baris kedua, kolom pertamanya 0. Jadi, ini sudah 0 kan? Nggak mungkin. Kita nanti tidak akan 0 si baris ketiganya ini, kolom pertama. Kita operasikan dengan baris pertama. Ini hasil operasinya. Baris pertama, baris kedua tetap. Kita hitung ya. Baris ketiga 1 dikurangi 1, 0. Benar kan? 0 kan? 0 dikurangi 2, min 2. 8 dikurangi 3, 5. 0 kurangi 1, min 1. 0 kurangi 0, 0. 1 kurangi 0, 1. Terus, apalagi yang harus kita nolkan? Ini kita nolkan lagi ya, karena dia berubah lagi. Baris ketiga ditambah 2 kali baris kedua. Ini R itu row, saya salah nulis ya, harusnya kalau baris ya baris saja ditulisnya, kalau row ya row. 2 kali baris kedua. Ini hasilnya. Kita masih punya PR, nolkan yang saya batasi merah nih, 2, 3, min 3, ini harus jadi 0. Lakukan lagi operasi baris, ini jadi 0. Gimana caranya? Baris pertama dikurangi 2 kali baris kedua, ya. Terus teman-teman lakukan ini, nolkan. Ini tetap, baris pertama berubah, baris kedua dan ketiga tetap. Ini sudah kebentuk kan matriks identitasnya. Satu lagi, nolkan ini. Baris kedua dikurangi 3 kali baris ketiga. Ini berubah, baris pertama dan baris ketiga tetap. Nah, sudah jadi matriks identitas, hanya tinggal baris ketiga dikalikan minus. Ini kalikan minus, maka jadilah sebuah matriks identitas yang tadinya matriks A, yang identitas menjadi sebuah matriks baru, yang inilah yang namanya matriks inverse.
Ini ya, inverse-nya sudah ada. Tadi, kalau untuk membuktikan benar nggak sih inverse yang kita cari ini hasilnya seperti ini, kita harus membuktikannya. Buktikan bahwa suatu inverse dikalikan matriksnya akan menghasilkan sebuah matriks identitas. Ini inverse-nya yang tadi kita sudah cari, ini matriks A-nya, apakah benar? Jika baris pertama kali kolom pertama itu adalah hasilnya 1, apakah benar jika baris pertama kali kolom kedua itu hasilnya adalah 0, dan seterusnya. Teman-teman cek ya, kita coba cek. Baris pertama kali kolom pertama, min 40, ditambah 16 kali 2, 32, ditambah 9 kali 1 adalah 9, yang jika teman-teman jumlahkan adalah 1. Sekarang cek lagi, baris pertama kali kolom kedua, min 40 dikali 2 adalah min 80, 16 kali 5, 80, 9 kali 0 adalah 0. Yang jika teman-teman jumlahkan adalah 0. Silakan cek ke 9 anggota ini. Jika sudah membentuk matriks identitas berarti inverse yang teman-teman cari itu sudah benar. Oke? Mudah ya. Operasi baris itu harus terus-terus latihan biar terbiasa mengoperasikan baris ya. Jadi ingat operasi baris dikalikan, dijumlahkan, dibagi, dikurangi dengan baris-baris lainnya. Teman-teman tidak bisa mengalihkan baris, misalkan baris pertama dikurangi 2, misalkan baris pertama dikurangi 2, ini tidak bisa ya. Ini 2 ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus dengan baris lain, misalkan dengan 2B2, 2B3 gitu. Kalau misalkan dikali 2B3 ini bisa, karena dia konstantanya dengan baris gitu ya. Jadi teman-teman tidak bisa mengurangi langsung dengan konstanta. B1 kurang 5 itu tidak bisa. Sampai sini dulu, terima kasih banyak.